Oke, Sabi mulai. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil SGD kami tentang bahaya radiasi antariksa. Kelompok 13 terdiri dari Reva, NIM 133-20055, saya sendiri Muhammad Helmi Hibatullah, 135-20014, terus ada Ken Liu Sudarso, 135-20069, kemudian ada Farel Ahmad, 135-20110, kemudian ada Haidar Izaul Haq, 135-20150. Selanjutnya, saya Muhammad Helmi Hibatullah, NIM 135-20014 akan menjelaskan tentang apa itu radiasi antariksa. Sebelumnya, kita harus perlu tahu dulu apa itu radiasi. Radiasi adalah energi dalam perjalanan dalam bentuk partikel berkecepatan tinggi dan gelombang elektromagnetik. Radiasi dibagi menjadi dua kategori, yaitu radiasi ionizing dan radiasi non-ionizing. Selanjutnya, radiasi ionizing adalah radiasi dengan energi yang cukup untuk menghilangkan elektron dari orbit atom sehingga menghasilkan partikel bermuatan. Kuantitas yang digunakan untuk mengkarakterisasi interaksi antar atom adalah linear energy transfer atau LET. Partikel dengan LET rendah, contohnya yaitu sinar X, sinar gamma, partikel beta, dan proton berenergi rendah. Kemudian partikel LET tinggi yaitu proton berenergi tinggi, partikel alfa, dan inti atom. Selanjutnya, untuk radiasi non-ionizing, radiasi yang berinteraksi dengan atom atau penyusun materi yang dilaluinya, tetapi tidak memiliki energi yang cukup untuk melepaskan elektron dari orbitnya. Contohnya adalah gelombang mikro, laser, dan cahaya tampak. Nah, kemudian apa itu radiasi antariksa? Radiasi antariksa adalah radiasi yang utamanya terdiri dari radiasi ionizing yang ada dalam bentuk partikel bermuatan dan berenergi tinggi. Oke. Oke, selanjutnya setelah membahas pengertian radiasi antariksa, saya Haidar Rizal Haq NIM 13520-150 akan menjelaskan sumber-sumber radiasi antariksa. Sebelumnya, secara umum sumber radiasi dapat berasal secara alami dari alam atau secara buatan oleh manusia. Radiasi buatan manusia dapat berasal dari alat-alat elektronik seperti microwave, HP, radio, lampu, alat diagnosis medis seperti X-ray. Sedangkan secara alami radiasi dapat berasal dari matahari, bintang, elemen radioaktif dari kerak bumi, radiasi yang terjebak di kutub magnetik bumi, dan lain-lain. Nah, secara khusus, sumber radiasi antariksa terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ada solar energy particle. Solar energy particle atau biasa disingkat SEP adalah injeksi elektron, proton, partikel alfa, dan partikel-partikel yang berenergi tinggi oleh matahari. SEP dapat dihasilkan dari peristiwa solar flares, yaitu ledakan besar di permukaan matahari yang akan menghasilkan energi besar dalam bentuk gelombang X-ray, gamma, dan stream of proton dan elektron. SEP dapat membahayakan astronot dan peralatan mereka karena gelombang yang dihasilkan. Kemudian ada sumber radiasi yang kedua, yaitu galactic cosmic ray. Galactic cosmic ray atau GCR adalah atom terionisasi penuh, mulai dari proton hingga inti uranium yang semua elektronnya terlepas saat mereka melakukan perjalanan melalui galaksi dengan kecepatan yang hampir setara dengan kecepatan cahaya. GCR adalah sumber utama radiasi harian bagi astronot di luar medan geomagnetik bumi, karena pada daerah tersebut tidak ada medan magnetik bumi yang memberikan perlindungan terhadap radiasi. Selanjutnya, sumber yang terakhir adalah trapped radiation. Rotasi inti besi cair bumi menciptakan arus listrik yang menghasilkan medan magnet dipol di sekitar bumi yang memanjang beberapa ribu kilometer dari permukaan bumi. Nah, ketika matahari menghasilkan aliran partikel konstan, yaitu aliran proton dan elektron, terjadi interaksi antara partikel dan medan magnet yang dihasilkan oleh rotasi tadi, sehingga menyebabkan partikel dibelokkan dan membentuk magnetosfer. Nah, magnetosfer ini dia membelokkan partikel, namun tidak semua partikel terbelokkan oleh magnetosfer. Ada yang terjebak, beberapa partikel yang terjebak di magnetosfer sehingga membentuk sabuk radiasi Van Allen yang juga berkontribusi terhadap radiasi di antariksa. Oke,
Saya Farel Ahmad, NIM 135201110 akan menjelaskan dampak radiasi antariksa pada bumi. Boleh next slide? Oke, jadi meskipun tadi itu terdengar berbahaya ya, akan tetapi bumi ternyata sudah terlindungi oleh dari radiasi luar angkasa. Akan tetapi tidak seluruhnya. Medan magnet yang melapisi bumi dan atmosfer bumi melindungi bumi dari kehidupan bumi di dalamnya dari dampak radiasi matahari dan radiasi kosmik. Medan magnet ini melindungi bumi dan melindungi kita dari angin matahari seperti solar wind dan radiasi galaktik kosmik atau yang dikenal dengan GCR, Galactic Cosmic Radiation. Akan tetapi, medan magnet yang melindungi bumi ini memiliki sabuk radiasi atau radiation belt. Radiation belt ini dibagi menjadi dua, seperti pada gambar. Itu ada inner radiation belt dan outer radiation belt. Kedua radiation belt ini disebut juga sebagai Van Allen belt. Nah, di dalam yang inner radiation belt atau Van Allen bagian dalam, dia memiliki energi yang tinggi, seperti ionizing radiation, yang merupakan hasil tumbukan dari GCR dengan atom pada atmosfer bumi. Sedangkan radiation belt bagian luar atau outer radiation belt memiliki energi yang lebih rendah. Semakin kita keluar menjauhi dari atmosfer bumi, kita juga semakin terpapar dengan radiasi luar angkasa. Boleh next? Nah, meskipun demikian, pengetahuan kita akan radiasi ini ternyata bermanfaat bagi umat manusia. Melalui pengetahuan tentang radiasi dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam teknologi, salah satunya untuk teknologi medis. Seperti pada gambar ada CT scan dan fluoroskopi yang memanfaatkan sinar X, dengan perbedaannya adalah CT scan dia itu statik dan fluoroskopi itu dapat menampilkan X-ray, menggunakan sinar X-ray menampilkan bagian dalam tubuh manusia secara real time. Oke, mungkin itu saja kalau penjelasan dari dampak radiasi terhadap bumi. Baik, sekarang saya Reva Budiantono, NIM 133200055 akan menjelaskan dampak radiasi antariksa pada astronot dan wahana antariksa. Mungkin yang pertama bakal membahas tentang dampak terhadap astronot. Jadi pada kasus ekstrim di mana astronot terpapar radiasi luar angkasa secara terus-menerus dengan pakaian pelindung yang di bawah standar, maka akan terjadi beberapa kelainan. Nah, jadi seperti radiasi pada umumnya, radiasi luar angkasa juga dapat menyebabkan degenerasi dan mutasi sel. Dan hal ini dapat berujung pada kerusakan DNA juga kanker. Kemudian pada kasus ekstrim lainnya dapat merusak jantung, juga mempersempit artileri, serta membuat gangguan kognitif, juga defisit memori. Kemudian pada suatu penelitian di mana ahli biologi mensimulasikan radiasi antariksa pada tikus, ditemukan bahwa spesimen mengalami kesulitan pada interaksi sosial, juga meningkatkan rasa cemas. Boleh next. Nah, kemudian dampak pada wahana antariksa, salah satunya ketika terdapat radiasi ekstrim seperti badai matahari. Nah, badai matahari ini dapat merusak komponen elektrikal pada bagian isolasi di satelit, nah sehingga tidak dapat bekerja secara optimal. Nah, itu menjelaskan kenapa pada saat badai matahari tidak dapat menonton atau menggunakan manfaat dari satelit. Kemudian ada juga dampak lainnya, contohnya pada radiasi yang jauh dari bumi. Ya, contohnya membuat satelit ini perlu layer yang berlebih. Bisa dilihat pada gambar di samping, James Webb Telescope menggunakan beberapa layer agar komponen di dalamnya tidak terkena panas ataupun radiasi dari luar angkasa. Kemudian pada beberapa pengamatan tentu perlu filter yang berlebih karena ditakutkan akan merusak citra dari yang ingin dihasilkan. Mungkin seperti itu. Bisa dilanjut. Nah, setelah jelaskan tentang dampak-dampak apa saja dari radiasi,
Saya, Kenny Sudarso dengan NIM 1352009 akan menjelaskan tentang upaya apa saja yang sudah dilakukan untuk meminimalisir dampak radiasi pada astronot. Lanjut. Nah, pada awalnya, setiap agensi memiliki batasan radiasi untuk mengetahui berapa lama seorang astronot dapat tinggal di ruang angkasa. Boleh lanjut? Nah, tapi batasan itu tidak sama dengan semua astronot. Maka NASA melakukan kalkulasi batas itu berdasarkan resiko. Batasnya adalah jumlah paparan total yang akan memberi astronot peluang 3% lebih tinggi untuk meninggal karena kanker, berdasarkan data yang sudah dihasilkan. Lanjut. Nah, tapi kanker yang disebabkan oleh radiasi itu bervariasi antara umur dan jenis kelamin, sehingga batasannya itu tidak memungkinkan waktu yang sama di ruang angkasa. Selanjutnya, NASA sebelumnya telah mempertimbangkan untuk mengubah sistem ini menjadi batas yang akan membatasi paparan semua astronot hingga batas risiko yang diterapkan pada yang paling rentan, yaitu pada perempuan berumur 35 tahun. Lanjut. Selain itu, ada juga upaya untuk melindungi astronot dari partikel berenergi lebih tinggi dan radiasi sekundernya. Nah, cara yang pertama yaitu menggunakan lebih banyak massa bahan pesawat ruang angkasa tradisional. Cara ini dapat mengelilingi struktur yang menyerap partikel energi dan radiasi partikel sekunder sebelum mencapai ke astronotnya. Tetapi dengan menggunakan jumlah yang besar, biaya yang dikeluarkan akan sangat mahal. Karena lebih banyak massa, berarti lebih banyak bahan bakar yang dibutuhkan untuk diluncurkan. Selanjutnya ada cara kedua, yaitu dengan menggunakan bahan pelindung yang lebih efisien. Bahan yang lebih efisien ini mengurangi berat dan biaya, tetapi untuk bahannya sedang diteliti oleh NASA. Selanjutnya. Oke, selanjutnya kembali dengan saya Haidar Izalhaq NIM 1352010. Untuk yang terakhir adalah ada upaya untuk meminimalisir dampak radiasi pada wahana antariksa. Nah, secara umum ada dua cara yang telah dilakukan. Yang pertama adalah penggunaan shield pada wahana antariksa. Nah, pada wahana antariksa diterapkan multilayer sun shield untuk menahan panas, untuk menahan cahaya dan panas dari luar, termasuk juga radiasi matahari. Metode ini dirasa paling mungkin untuk diterapkan sekarang karena metode lain dirasa masih belum maksimal. Kemudian ada juga pengamatan untuk membangun spacecraft yang lebih sempurna. Nah, sementara untuk saat ini spacecraft menggunakan shield, NASA juga telah membuat sebuah pengamatan bernama Space Environment Testbed atau SET untuk mendapatkan informasi dan data-data yang diperlukan untuk membangun model spacecraft yang lebih sempurna. Oke, mungkin itu presentasi dari kelompok 13. Bila ada kurangnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.